Oke, saya akan mengajar di rumah seorang siswi kelas 4B yang namanya Artika. Ayo kita ke rumah. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Sayang, jangan jatuh ya. Ibu yang jangan jatuh. Ya kan, Bu? Iya. Ayo sayang, cantik kali ada Artika ini dah. Jangan lebarannya itu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Adiknya 2. Cantik kali Artika adanya. Oke, boleh dibapin jam Pak. Ini pukul Ibu dulu ini dah. Si Alwi. Oke, sekarang kita belajar ya tema 7. Sayang ya. Buka tema 7. Iya. Artika, kita sekarang belajar di rumah nak ya. Kita sekarang ada program mengajar di rumah karena masalah COVID atau corona ini kita tidak boleh sekolah ke gedung sekolah kita, maka kita belajar di rumah saja. Oke? Nah, hari ini kita belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Oke, kamu baca dulu tema 1 ini ya. Difoto sama ya. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja itu? Bacalah dalam hati teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dulu kala bangsa Indonesia hidup dalam Keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 10. 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Oke, ya. Hari ini kita belajar tentang keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Diambil saya, Bu ya? Ya, Bu. Oke. Pernahkah kamu mendengarkan kata-kata suku, Nak? Suku. Pernah kan? Nah, kamu suku apa? Suku Padang, Kamu marga apa? Kotak. Koto, iya. Berarti suku Padang ya. Nah, suku itu banyak macam ragamnya karena di Indonesia ini banyak macam ragamnya suku. Ya, ada suku apa saja coba?
lagi suku-suku yang ada di Indonesia, ya kan? Contoh di Sibolga saja dulu ya. Di Sibolga ini banyak macam dalam suku, ya kan? Ada suku Batak, ya kan? Batak itu pun banyak lagi macam ragamnya. Ya, ada Batak Mandailing, ada Batak Toba, ada Batak Nias, ada Batak Simalungun, ada Batak Dairi. Nah, itu ya satu suku aja sudah banyak lagi macam ragamnya. Ya kan, masih terbagi-bagi lagi ya. Batak itu juga banyak memiliki agama. Contohnya suku Batak. Kadang-kadang kita mendengarkan orang memanggil Batak katanya. Nah, Batak karena dia memanggil Batak itu bukan suku, padahal dia pun Batak. Kenapa dipanggil orang Batak? Karena dia tidak mengetahui apa arti Batak itu. Padahal Batak itu suku. Dia memanggil orang yang beragama Kristen Batak, itu orang Batak. Nah, padahal dia Batak, kayak ibu Batak, ibu Batak Toba ya kan, Batak pekat kali Batak ibu. Tapi agama ibu apa? Islam ya kan, Bu? Iya. Ya kan, Tika? Ada nggak suku Batak yang lain yang beragama Kristen? Ada. Contoh siapa? Guru kita, Ibu Marbun. Nah, itu Batak Toba juga sama kayak Ibu Batak Toba. Tapi ibu agamanya Islam, Ibu Marbun agamanya Kristen, ya kan? Ada juga Batak Mandailing. Nah, Mandailing ini mayoritas beragama Islam. Contoh Pak Pulungan. Nah, Pulungan itu marga-marga suku Batak Mandailing. Nah, kadang-kadang orang marah dipanggil dia Batak. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa pengertian Batak itu. Ya kan? Pak Pulungan itu Batak apa? Batak Mandailing. Agamanya apa? Agama Islam. Ya kan? Ada Batak apa lagi tadi? Batak Karo. Ada nggak gurumu Karo? Ada suku Batak Karo, Ibu Ginting. Ya, itu marga itu suku Batak, Batak Karo. Agamanya apa? Islam. Ada nggak Batak Karo agama Islam? Ada. Nah, itu beragam dia. Beragam sukunya, beragam agamanya, ya kan? Nah, tadi Batak itu bukan diartikan sebagai agama, tapi suku. Kayak ibu dipanggil Batak, ya memang ibu suku Batak. Ibu nggak marah dipanggil Batak, memang ya Batak, ya kan? Ya kan? Nah, ibu itu sukunya suku Batak, tapi agamanya Islam. Si Anu itu agama suku Batak, tapi sukunya suku Batak, tapi agamanya Kristen. Nah, begitu ya. Tadi jadi suku itu banyak, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku apalagi tadi Melayu, ada suku Minang, ya kan, suku Padang, nah banyak. Nah, kemudian di Indonesia juga banyak agama. Agama apa yang ada di Indonesia, Artika? Agama Islam. Ya, Islam, apalagi? Kristen, Katolik, Iya. Buddha, Konghucu, Iya. Hindu, iya kan? Nah, di Sibolga saja udah banyak agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Buddha yang paling banyak, Hindu masih belum ada rasanya. Buddha, Konghucu ada, iya kan? Nah, bermacam ragam agama. Tetapi dengan keberagaman itu tadi bukan membuat Indonesia menjadi tidak bersatu. Dengan adanya keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman budaya, membuat Indonesia menjadi bersatu, selalu hidup berdampingan. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa hidup berdampingan dengan keberagaman itu tadi? Kita tidak boleh mengejek antara suku yang satu dengan suku yang lain. Ya kan, Antika? Kita tidak boleh mengejek antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kamu punya teman nggak yang berbeda agama di sekolah? Siapa contohnya? Putri, apa agama Putri? Nah, maksudnya yang berbeda agama. Di kelas kamu ada nggak agama yang beda dengan kamu, kawanmu di sekolah? Nah, Murni, apa agamanya, nak? Kristen. Siapa lagi? Ricci, apa agamanya? Kristen. Iya, kamu Islam. Nah, kamu mau nggak bergaul dengan mereka? Nggak mau. Masa nggak mau? Mau lah. Ibu tengok kamu sering bermain dengan si Murni. Iya kan? Dengan si apa lagi situ? Murni, kemudian Ricci. Kamu tengok
Jangan karena kita berbeda agama dengan yang lain, lantas kita nggak mau berkawan dengan itu, dia agamanya ini, nggak boleh, ya kan? Kita tetap harus berteman dengan bagus, saling menghormati dan saling menghargai. Kenapa? Karena dengan keberagaman ini membuat negara kita menjadi hebat, negara yang hebat, negara yang bagus, negara yang bisa dicontoh oleh negara-negara yang lain. Nah, dengan adanya keberagaman ini, maka Indonesia membuat sebuah simbol. Apa simbol ya, atau apa namanya itu ya? Ada yang terdapat di dalam apa namanya? Kaki burung Garuda itu tertulis apa? Kamu pernah melihat kaki burung Garuda? Gambarnya ada nggak di kaki tulisan? Ada tulisannya apa? Bineka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya itu, Nak? Kok dibuat? Berbeda-beda tetap satu jua. Tepuk tangan buat Artika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap 100 mak buat si Artika. Pinter dia. Berarti kita nggak boleh ya berpecah belah antara yang satu dengan yang lain, ya kan? Kita harus selalu berteman, selalu bersahabat, ya. Yang penting kita harus saling menghormati dan saling menghargai, ya kan? Contohnya kawan musim murni, kalau mereka sedang melaksanakan agama mereka, kita harus menghormati. Rasa toleransi itu harus ada dalam diri kita, ya. Apa itu toleransi? Saling menghormati, saling menghargai. Kalau ada orang yang sedang beribadah dengan agama mereka, kita harus diam, jangan berteriak-teriak ribut, ya kan? Nah begitu, nggak boleh mencaci-caci agama orang, nggak boleh, ya. Walaupun agama Kristen, agama apa saja, agama Buddha, ya, kita harus saling menghormati, bukan dihormat pakai tangan, murni, hormatlah, bukan begitu, menghormati. Tapi kalau ada misalnya teman kita yang beragama melaksanakan ibadah mereka, kita harus menghormati, ya, mempersilahkan, bukan justru kita melarang, ya kan? Kalau ada mereka sedang bernyanyi atau ibadah yang lain, kita harus diam, tertib kita, ya. Nah, mereka juga begitu. Kalau kita sedang sholat, mereka menghargai kita, menghormati kita, ya kan? Nah, jadi itu tadi, dengan keberagaman suku, keberagaman agama yang ada di Indonesia, membuat atau menjadikan negara kita menjadi hidup saling berdampingan, ya kan? Nah, itu tadi. Jadi semboyan kita itu dibuat karena keberagaman itu tadi, keberagaman suku, agama, budaya, dan istiadat dan sebagainya. Maka dibuatlah di dalam kaki Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya. Nah, oke. Sekarang Artika, nanti kamu cari 10 contoh nama-nama suku yang ada di Indonesia. Boleh? Ya? Oke, 10 nama-nama suku yang ada di Indonesia. Contohnya tadi suku Jawa, suku Batak, ada 2, suku Padang, dan lain sebagainya. Cari sayangnya. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar kembali. Oke, sayang, salam Ibu. Oke, matikan.